Sebenarnya berapa kali kita perlu melakukan pemeriksaan tekanan darah? Halo brosis, welcome back to Metals TV. Seperti yang kita ketahui, memang ternyata hipertensi itu merupakan salah satu penyakit yang paling umum. Pasti teman-teman udah sering ya dengar tekanan darah tinggi, hipertensi. Mungkin ada di om, tante, ataupun orang tua kita. Maka dari itu penting banget tekanan darah ini bisa kita kontrol. Tentunya dengan tensimeter. Agar hipertensi ini tidak menyebabkan komplikasi ataupun penyakit lanjutan. Misalnya menyebabkan stroke, gagal ginjal, atau penyakit lainnya. Nah, kali ini kita bakal review nih alat tensimeter otomatis yang bisa kita pakai untuk kontrol tekanan darah tiap bulannya atau tiap minggu di rumah tanpa butuh bantuan tenaga medis. Tensimeter ini pasti tentunya merupakan pilihan bagi brosis ataupun orang tua yang di rumahnya tidak ada keluarga yang tenaga medis. Maka dari itu, ini pilihannya sangat tepat agar kita bisa melakukan kontrol rutin tekanan darah kita. Pada kali ini kita bakal nge-review memakai tensimeter General Care Automatic LD521. Oke, langsung aja ya kita coba. Kita buka. Pastinya yang pertama kita melakukan persiapan alat terlebih dahulu. Ini kita buka ya. Kita siapkan tensinya, lalu kita pasang manset di tensi. Seperti ini ya. Ini seperti ini produk untuk General Care-nya. Lalu pastikan kita memasang mansetnya di tensimeternya. Selanjutnya jangan lupa untuk kita lihat apakah sudah terpasang baterai atau tidak. Untuk di sini kita udah bisa lihat kita akan memasang baterai 4 pieces A3 ukurannya. Jadi kita pasang dulu baterainya ya. Oke, selanjutnya kita pastikan pemasangan baterainya udah sesuai ya. Yang plus di plus, yang min di min ya. Oke, jika sudah terpasang, biasanya ini alat tensimeter otomatiknya bisa langsung dipakai. Nanti dia kalau misalnya sudah, dia bakal saat dipencet bisa menyala seperti ini. Selanjutnya cara pemakaian manset. Pertama, biasakan memasang mansetnya itu langsung kena kulitnya. Jadi harapannya kita memakai baju yang lengan pendek. Itu lebih baik ya. Dan bajunya setipis mungkin. Tetapi jika bapak ibu atau brosis memakainya lengan panjang seperti yang Medi pakai pada kali ini, untuk bajunya diharapkan jangan digulung ke atas. Jadi biarkan aja seperti ini. Karena saat kita menggulung bajunya ke atas, malah akan membuat penekanan pada tangan kita dan membuat hasilnya malah tidak akurat. Selanjutnya untuk pemasangan manset, pastikan manset paling bawah ini itu dipasang 2 cm di atas siku lengan kita atau biasa disebut fossa cubiti. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini merupakan bagian depannya. Oke, dan ini bagian atas. Nah, di sini pastikan untuk arteri marknya itu berada di tengah lengan siku kita ya, brosis. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah posisi tubuh kita saat melakukan pengecekan tensimeter. Yang direkomendasikan kita duduk santai di kursi, jadi tidak berdiri. Lalu kakinya diharapkan jangan menyiku, bersilang ataupun seperti ini. Jadi kita duduk santai. Selanjutnya untuk lengan kita itu berada di sejajar dada dan ditaruh di meja seperti ini. Untuk pemeriksaan itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara lengan kanan ataupun lengan kiri. Jadi brosis bisa melakukan pengecekan tensi darah itu bisa di kiri ataupun di kanan. Nah, tetapi untuk direkomendasikan jika kita umumnya melakukan pemeriksaan di lengan kiri, berarti kita periksa aja selanjutnya di kiri terus. Kalau misalnya sebelah kanan, kita periksa di sebelah kanan terus. Seperti itu. Oke, selanjutnya jika posisi kita sudah benar dan juga kita sudah terpasang manset dengan baik, kita tinggal klik tombol yang ada di tensimeter. Oke, kalau misalnya kita udah lihat di sini tekanan darahnya ternyata masuk ke kategori normal 119/70. Nah, brosis bisa lihat di sini mengikuti guideline terbaru dari JNC 8, di mana tekanan darah tinggi itu jika di atas 140/90 mm air raksa. Oke brosis, jika sudah berarti pemeriksaan sudah selesai. Nah, dengan hal
simple ini melakukan pemeriksaan tekanan darah di rumah secara rutin itu bisa mencegah kita dari komplikasi-komplikasi penyakit yang dapat disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Selanjutnya kita bisa lepas untuk mansetnya. Ada beberapa rekomendasi yang kita bisa pakai saat melakukan pemeriksaan tekanan darah secara mandiri. Yang pertama, diharapkan saat pemeriksaan itu kita 30 menit sebelum melakukan pemeriksaan tidak melakukan aktivitas berat agar pemeriksaannya dapat akurat dan tidak tinggi dikarenakan aktivitas berat kita. Lalu yang kedua, lebih direkomendasikan untuk pemeriksaan tekanan darah itu di pagi hari brosis, saat sebelum kita memulai aktivitas. Yang ketiga, kita tidak direkomendasikan untuk minum yang kafeinnya tinggi seperti teh, kopi, ataupun minuman yang beralkohol. Oke, yang terakhir, sebenarnya berapa kali kita perlu melakukan pemeriksaan tekanan darah? Itu sebenarnya tidak perlu sering-sering ya brosis. Cukup 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali sebenarnya itu sudah cukup untuk kita bisa mengontrol tekanan darah. Jika memang dokter merekomendasikan untuk mengkonsumsi obat karena kita tidak terkontrol, itu lebih baik mengikuti anjuran dari dokter dan juga tetap kontrol untuk kita dipantau efek samping dari obat ataupun target capaian tekanan darah yang ingin dicapai. Oke brosis, semoga video kali ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap kontrol tekanan darahnya agar kita dalam selalu kondisi fit dan sehat. Kalau misalnya brosis ingin melihat lagi review alat kesehatan ataupun review tentang alat kedokteran dan seputar kedokteran juga, itu selalu pantau channel Medtools TV karena di sini kita akan memberikan banyak informasi terkait kesehatan dan kedokteran. Oke brosis, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.